Kita lanjutkan dua sisi Pak M. Fatwa. Tadi Anda menyebutkan dari awal bahwa ini adalah sangat kental nuansa politisnya. Apakah juga termasuk dengan dikeluarkannya SK pencabutan moratorium ini yang sangat mepet dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jarot? Ya, setiap keputusan politik itu dari pejabat politik tentu ada pertimbangan politiknya, kepentingan politiknya. Jadi sulit untuk dibantah tidak adanya kepentingan politik untuk itu. Sebagai seorang politisi senior, Pak Fatwa, kepentingan politik atau nuansa politik seperti apa sih yang Anda baca dengan pencabutan moratorium ini? Ya, dia akan meneruskan langkah-langkah kerjasama pengusaha dengan penguasa untuk menggarap itu proyek bermasalah itu. Sama-sama memuluskan rencana proyek yang bermasalah. Pak Bestari, ini dibacanya seperti itu oleh Pak Fatwa. Ya kan masing-masing kita ini boleh berpandangan apa. Kami tidak masuk, saya sekali lagi katakan kami tidak akan masuk ke ranah sana. Yang kami yakini setiap sesuatu pembangunan ataupun pengembangan dan sebagainya butuh ada aturan. Betul, tapi tidak bisa dinafikan ada unsur politisnya yang juga sangat kental di sini seperti yang Pak M. Fatwa bilang. Pak AM Fatwa yang saya hormati produk politik, saya produk politik, beliau produk politik, jalan raya dibangun produk politik, pasar dibangun produk politik. Kenapa sih kita terlalu ini terhadap nuansa atau katakanlah hal-hal yang terkait dengan politik? Anak sekolah dikasih gratis produk politik. Kenapa semua sangat juga sensitif dengan kenapa sangat sensitif kepada hal yang Pak ini? Fatwa bisa menjelaskan kenapa sangat karena keterkaitan antara penguasa dan pengusahanya atau apa? Iya, itu jelas. Itu untuk meneruskan kembali proyek bersama itu. Meneruskan proyek bersama, di situ letak nuansa politisnya, pengusaha dan penguasanya di sana yang dilihat. Itu sesuatu yang perlu dibuktikan dan kemudian perlu juga kita himbau untuk tidak terjadi hal seperti itu dan tidak merugikan rakyat. Kalau saya tidak anti kepada politik, karena saya yakini seluruh produk untuk membangun negeri ini adalah produk politik. Yang mana yang tidak? Kecuali kita negara kerajaan mungkin. Niat dan motivasi. Nah, yang tergantung penting. kembali kepada niat dan motivasi kita, apakah kita akan membangun bangsa ini atau kita akan mengkhianati bangsa ini. Kan itu saja. Oke, Pak Fatwa, tapi kalau memang dikatakan ini semua produk politis, lalu masalahnya di mana ketika ini dikatakan untuk rakyat katanya, pembangunan ini? Ya, saya melihat hal yang simpel saja bahwa nelayan kehilangan masa depan. Dan itu nelayan tradisional itu hidupnya dari turun-temurun di situ. Itu kok kita terlantarkan. Kita terlantarkan apa yang tadi yang disebut itu bahwa sudah nantinya disediakan di sini itu rencana-rencana. Itu rencana-rencana, tapi yang sekarang korban sudah berjatuhan nelayan ini. Itu kan sudah perahu-perahu banyak yang nongkrong. Tidak dilihat ke bagian itunya. Jadi kita melihat saja realitasnya sekarang di lapangan. Pokoknya saya membela nelayan. Tidak dilihat ke sananya. Ini Anda menyebutkan sudah dimasukkan di sini nih untuk nelayan, tapi saat ini sudah jadi korban nelayannya. Makanya ini seperti ini. Iya, tapi dalam proses itu nelayannya sudah jadi korban kata Pak Fatwa sekarang. Mari kita buka kembali. Makanya begini, supaya tidak parsial dia, mungkin diskusi kita pun tidak cukup ini waktunya. Kita lihat lagi berapa sih sebetulnya alokasi anggaran kepada nelayan Teluk Jakarta dari Pemprov DKI. Dan satu lagi, ya minta tolong juga ini, Ayahanda dibedah juga. Yang mana yang nelayan warga DKI, yang mana yang bukan. Ini kok pertanyaannya kok Ya yang karena bukan? gini, nanti kan Ayahanda bilang mungkin, wah itu kan sedikit sekali untuk sekian orang. Tapi kan kita utamakan dulu warga DKI Jakarta, toh. Kan begitu. Dan saya yakin bahwa Dinas Kelautan Perikanan kita juga punya program untuk teman-teman nelayan ini, bukan tidak gitu loh. Anggaran DKI ini cukup banyak untuk itu. Ya, dinas itu kan cuma unit dari suatu lembaga pemerintah DKI. Saya pernah lama bekerja di pemerintah DKI, jadi saya pahamlah itu. Saya lama menjadi staf gubernur Ali Sadikin. Ya, jadi saya cuma
statement saya bahwa statement politik saya bahwa ini proyek reklamasi ini adalah proyek bermasalah jangka panjang, proyek bermasalah selamanya. Oke, Bu Vivin, ini proyek bermasalah selamanya loh. Anda di Kementerian LH juga mengambil peran mengeluarkan kebijakan untuk berjalannya proyek ini. Kami mengambil peran sebagai instansi yang menjaga lingkungan hidup, Mbak. Jadi memang kami bukan seorang politician, kami adalah aparat pemerintah yang harus melayani masyarakat. Walaupun Bang Bestari bilang proyeknya ini proyek politis juga, produknya politis juga. Saya nggak komentar yang itu, tapi dari sisi kami pemerintah, kami membangun sistem, Mbak. Kami membangun sistem, bagaimana sistem itu bisa kemudian memproteksi fungsi lingkungan hidup yang ada, ya. Jadi moga-moga dengan berganti rezim, berganti pemimpin, ketika sistem yang kita bangun itu sudah kokoh, maka nggak gampang digoyang. Oke, ini SK sudah dicabut, sudah dikeluarkan untuk mencabut moratorium. Ya, apa yang betul. akan dilakukan oleh Walhi? Terakhir singkat. Undang-Undang 32 2009 kita dudukkan sebagai regulasi kontrol terhadap kita lebih mendahulukan perlindungan daripada perlindungan untuk lingkungan hidup. Nah, betul kalau misalnya KLHS itu adalah menjadi kita melihat secara keseluruhan. Tapi ingat, AMDAL parsial ini dibahas oleh provinsi yang kemudian ya belum tentu sama pemikirannya di level nasional gitu. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kita harus maksimal mendudukkan regulasi kontrol ini, termasuk Undang-Undang 27 2007 Junto 1 2014. Baik, saya ingin mengutip kembali satu kalimat dari masing-masing narasumber. Bu Vivin mengatakan soal reklamasi ini pembangunan berkelanjutan. Bang Bestari, 12 juta rakyat dapat akses pantai gratis. Pak Fatwa mengatakan ini proyek bermasalah. Mas Edo menyebutkan Jakarta, Teluk Jakarta makin terancam. Itulah beragam perspektif yang kami hadirkan di dua sisi. Namun reklamasi adalah hal yang lazim dilakukan di berbagai negara. Tapi harus diperhatikan kepentingannya untuk siapa. Kami hadirkan di dua sisi, Anda yang memutuskan. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.